Salam, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah PWGT edisi Jumat 21 Agustus 2020. Dari Gedung Gereja Jemaat Lahiroi Balikpapan, kami menyapa ibu-ibu, saudara jemaat, dan para sahabat dimanapun berada yang juga sedang mengikuti ibadah ini secara live. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, dan mari kita memuji Tuhan dari PKJ 219 ayat 1. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Tuhanku. Sebelum kita membaca sebagian daripada firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, meneda segala berkat-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah menghimpunkan kami lewat ibadah live ibu-ibu PWGT pada malam ini. Kiranya apa yang kami baca dan dengarkan nanti boleh berkenan di hati kami masing-masing. Ya Bapa dalam surga, begitupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai hamba-Mu, agar hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Pembacaan kita pada malam ini terambil dari 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-12 sampai 18. 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 18. Lembaga Alkitab memberikan judul Pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan dirinya sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami.
Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Sampai sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan yang berbahagia adalah kita yang masih sempat diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam perenungan malam ini diberi tema kera buta dan kera gendut. Ibu-ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, ada ilustrasi, ada 2 ekor kera yang bersahabat dan saling mengasihi. Kera yang satu adalah kera buta yang pandai dan lincah memanjat pohon, sedangkan yang satunya adalah kera gendut yang kurang lincah. Kedua ekor kera itu saling melengkapi dan selalu bekerja sama untuk mencari makanan mereka. Pada satu hari, teman mereka berkunjung dan berkata kepada si buta, "Tak, hebat sekali kamu ya. Walaupun buta, kamu bisa mencari makan sendiri, bahkan untuk temanmu si gendut itu." Mendengar itu, si gendut merasa tersinggung dan berkata, "Apa kamu pikir aku ini begitu malas sampai harus bergantung pada si buta untuk mencari makan? Ingat sobat, tanpa aku, si buta itu tidak akan pernah tahu di mana letak pohon pisang yang sedang berbuah." Akibatnya, 2 ekor kera yang bersahabat itu bertengkar dan akhirnya berpisah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, lewat perikop hari ini menceritakan tentang sekelompok orang di Kristus yang membanggakan diri atas pertumbuhan jemaat di Korintus. Mereka bermegah dengan menjadikan diri sendiri sebagai pusat untuk mengukur segala sesuatu, dan ini merupakan kesombongan. Mereka membanggakan sesuatu yang bukan hasil kerja mereka dan bermegah atas hasil kerja orang lain yang mereka akui sebagai hasil pekerjaannya. Padahal itu adalah hasil kerja Paulus dan timnya dalam pemberitaan Injil. Ini artinya bermegah dengan penuh kebohongan. Ibu-ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita mesti sadar bahwa kebanggaan yang benar adalah kebanggaan karena adanya iman yang tumbuh dalam kebenaran. Janganlah kita mencari kebanggaan diri sendiri dengan mengakui hasil pekerjaan orang lain yang bukan menjadi tanggung jawab kita. Biarlah perenungan kita pada malam ini mau mengajarkan kita bahwa kita jangan membanggakan diri lewat pekerjaan orang lain. Terpujilah Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa sepaat, kita akan angkat pujian dari PKJ 212, Ya Allah kasih-Mu besar.
kita akan bawa malam ini. Yang pertama, ulang tahun pernikahan Bapak Yakob Mandaso dan Ibu Paulina Parinding. Yang kedua, ulang tahun Ibu Alexander Kende, Ibu Agustina Bungin, dan Saudari Christine Belinda. Dan yang ketiga, kita akan dukung dalam doa Ibu Rika Bandaso yang ayah kekasih meninggal di Makassar. Mari kita berdoa, sepakat kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, oleh karena begitu besar kasih-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah memimpin kami dalam ibadah ini. Kiranya apa yang kami baca dan dengarkan bersama boleh tertanam baik dalam hati kami masing-masing, guna kami pakai seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa dalam surga, biarlah lewat perenungan ini kami dimampukan, kami dilayakkan bagaimana kami tidak membanggakan diri dengan membanggakan pekerjaan orang lain. Ajar kami agar kami senantiasa bertekun dalam menyampaikan firman-Mu. Ya Bapa dalam surga, berkati ibu-ibu PWGT yang malam ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga, rumah tangga masing-masing. Karunia kami akal sehat dan dalam membimbing anak-anak kami, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa dalam surga, kami sebagai orang tua, bahkan sebagai guru, kiranya Tuhan memberi kami hikmat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat saudara kami yang berulang tahun. Sukacita yang mereka rasakan adalah sukacita kami bersama, karena Tuhan menambahkan umur lagi kepada mereka. Pimpin dan sertai di umur yang baru, kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai di dalam setiap langkah kehidupannya. Begitupun yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam rumah tangga, membimbing dalam menjalani setiap kegiatan rumah tangga. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat saudari Ripka yang ayahanda kekasih yang Tuhan panggil. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah duka cita mereka. Penghiburan yang sejati adalah datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menghibur keluarga yang ditinggalkan. Berikan mereka hikmat agar senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa dalam surga, dalam pergumulan kami di tengah masyarakat dan bangsa di era pandemi COVID ini, kami tetap berdoa dan berpengharapan bahwa melalui kuasa Tuhan penyakit ini suatu waktu akan berlalu. Berkati para pemimpin kami, aparat keamanan negara, terlebih bagi petugas-petugas kesehatan. Tuhan kiranya tolong dan membimbing mereka semua dalam mengurus pasien-pasien. Berikan mereka kesehatan dan hikmat agar apa yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa dalam surga, malam telah menyelimuti hidup kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat malam.